Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan tugas manajemen pendidikan tentang konsep serta implementasi manajemen tenaga pendidik dan kependidikan atau MTPK di sekolah. Manajemen tenaga pendidik dan kependidikan atau MTPK sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Melalui pengelolaan yang baik, sekolah dapat memastikan tenaga pendidik dan kependidikan bekerja secara efektif dan efisien. Presentasi ini bertujuan membantu untuk memahami konsep serta implementasi MTPK untuk memperkuat kinerja sekolah. Pentingnya MTPK sangat terkait dengan upaya peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh. Dengan manajemen yang tepat, sumber daya manusia di sekolah dapat lebih optimal dalam mendukung proses belajar mengajar dan administrasi. Pengertian MTPK. MTPK yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah. Fokus MTPK yaitu peningkatan kompetensi profesional dan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan. Tujuan MTPK yaitu memastikan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas tenaga kerja dalam menunjang pendidikan. Ruang lingkup MTPK meliputi perencanaan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan, pengadaan dan seleksi, penempatan dan orientasi, pengembangan karir dan pelatihan, penilaian kinerja, pemberian penghargaan dan saksi, pemberhentian. Prinsip-prinsip MTPK yang meliputi prinsip keadilan, perlakuan yang sama dan adil bagi semua tenaga pendidik dan kependidikan. Objektivitas, yaitu penilaian berdasarkan kinerja yang terukur dan faktual. Transparansi, yaitu proses terbuka dan dapat diakses oleh semua pihak terkait. Partisipasi, yaitu keterlibatan seluruh stakeholders dalam pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Prinsip-prinsip ini menjadi fondasi agar MTPK dapat berjalan secara efektif dan terpercaya, serta memberikan dampak positif bagi pengembangan kualitas pendidikan. Prosedur penerapan MTPK analisis kebutuhan, yang meliputi identifikasi kebutuhan, yaitu menentukan jumlah dan kualifikasi tenaga pendidik serta kependidikan yang diperlukan sesuai standar sekolah. Selanjutnya, analisis beban kerja, yaitu memperhitungkan beban tugas untuk setiap guru dan staf agar efisien dan tidak overload. Selanjutnya, proyeksi kebutuhan masa depan, yaitu memprediksi kebutuhan SDM berdasarkan pertumbuhan siswa dan perubahan kurikulum. Contohnya yaitu mempertimbangkan rasio guru terhadap siswa yang ideal serta kebutuhan guru mata pelajaran tertentu agar proses pembelajaran optimal. Prosedur penerapan MTPK, pengembangan dan pelatihan, yang meliputi identifikasi kebutuhan pengembangan, yaitu menentukan kompetensi mana yang perlu ditingkatkan sesuai kebutuhan sekolah dan kurikulum. Pelaksanaan pelatihan yaitu menyelenggarakan pelatihan sesuai dengan target kompetensi seperti peningkatan pedagogik, dan teknologi informasi. Evaluasi efektivitas yaitu menilai dampak pelatihan terhadap kualitas pembelajaran dan kinerja tenaga pendidik. Pelatihan ini sangat penting sebagai bagian pengembangan karir dan peningkatan profesionalisme guru dalam menghadapi tantangan pendidikan modern. Prosedur penerapan MTPK, penilaian kerja, yang meliputi penetapan indikator kinerja, yaitu mengembangkan indikator utama berdasarkan hasil belajar siswa dan proses pembelajaran. Pelaksanaan penilaian berkala, yaitu melakukan penilaian secara rutin untuk mengukur pencapaian dan perkembangan guru. Feedback konstruktif, yaitu memberikan umpan balik yang membangun untuk perbaikan kualitas pengajaran.
Selanjutnya, pemanfaatan hasil penilaian, yaitu menjadikan hasil penilaian sebagai dasar pengembangan karir dan pelatihan lanjutan. Contoh evaluasi dilakukan dengan observasi kelas dan analisis hasil belajar siswa yang objektif dan transparan. Model penerapan MTPK, desentralisasi, yaitu model desentralisasi memberikan otonomi kepada sekolah dalam mengelola tenaga pendidik dan kependidikan. Sekolah memiliki keleluasan dalam pengambilan keputusan terkait rekrutmen, penempatan, dan pengembangan staf. Model ini meningkatkan fleksibilitas dan responsivitas terhadap kebutuhan lokal serta memperkuat peran komite sekolah dalam pengelolaan SDM. Pemberian wewenang untuk rekrutmen guru honorer, penyesuaian program pelatihan sesuai kondisi sekolah, peningkatan keterlibatan komunitas sekolah. Model penerapan MTPK sentralisasi dengan fleksibilitas yang meliputi kebijakan terpusat, yaitu penempatan standar dan regulasi MTPK yang berasal dari tingkat pusat untuk menjaga konsistensi kualitas pendidikan. Yang selanjutnya, implementasi fleksibel, yaitu penyesuaian pelaksanaan sesuai karakteristik dan kebutuhan masing-masing sekolah agar lebih efektif. Koordinasi dan efisiensi, yaitu peningkatan komunikasi dan sinkronisasi antara sekolah dan pemerintah pusat untuk mengoptimalkan sumber daya. Contohnya termasuk kurikulum nasional yang diterapkan seragam serta pelatihan guru bersertifikasi nasional yang diikuti seluruh sekolah. Kesimpulan dan rekomendasi dari penjelasan ini yaitu kunci peningkatan mutu MTPK adalah fondasi utama untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Komitmen stakeholders, yaitu keberhasilan MTPK bergantung pada keterlibatan semua pihak dari kepala sekolah hingga guru dan staf-staf. Penyesuaian model. Model penerapan harus disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik sekolah agar lebih efektif. Peningkatan motivasi dan kinerja. Implementasi MTPK yang baik dapat menjadi pendorong motivasi dan peningkatan kinerja tenaga pendidik dan kependidikan secara signifikan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata itu datangnya dari diri saya pribadi dan godaan waswas syaiton. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah waridhu walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.